Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para santri pesantren online, hafizakumullah jami'an, amin. Beberapa jam yang lalu pesantren online menerima layangan pertanyaan dari salah satu santri pesantren online berkenaan tentang masalah haji. Pertanyaannya yang diajukan adalah bagaimana sebetulnya makna orang yang wajib menunaikan ibadah haji dari segi finansial. Itu bagaimana? Untuk menjawab pertanyaan bagaimana sebetulnya orang yang wajib menunaikan ibadah haji dari sisi finansial, lebih tepatnya pertanyaan ini menanyakan tentang syarat-syarat wajibnya haji. Di dalam literatur kitab fikih klasik, khususnya yang bermadhab Syafi'i, ada 7 syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menerima kewajiban menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga adalah berakal, dan yang keempat adalah hurriyah, merdeka. Yang kelima adalah wujuduz zadi warrahilah, adanya bekal dan adanya transportasi untuk ke Baitullah. Mungkin saya lebih fokus akan menjelaskan tentang wujuduz zad ini, adanya bekal ini, karena bekal ini merupakan finansial, seperti yang ditanyakan oleh salah satu santri pesantren online, Syekh Muhammad I'zaz Ali, di dalam kitab Hasyiah Al-Idhah halaman 90 hingga halaman 102, wa yustaratu fi zadi, dan disyaratkan di dalam bekal ini, artinya bekal secara finansial ini, ma apa sesuatu, yakfi yang mencukupi, apa ma hi kepada orang yang mau berangkat menunaikan ibadah haji. Cukup di dalam apanya? Li dhahabihi, untuk pergi ke sana, wa iyabihi, dan juga untuk pulang dari Mekah ke tanah kelahirannya. Syaratnya bekal itu adalah bekal yang bisa mencukupi untuk dipakai pulang pergi dari tanah kelahirannya ke kota Mekah hingga pulang kembali ke rumahnya. Berarti orang yang memiliki bekal finansial seperti ini, orang itu sudah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi perlu diingat, bekal yang cukup untuk dibawa pergi ke kota suci Mekah ini, syaratnya atau kriterianya, catatannya adalah fadilan amma yahtaju ilaihi, fadilan, hale, melebihi
melebihi amma dari sesuatu, yahtaju, melebihi amma dari kebutuhan, yahtaju yang membutuhkan. Yang butuh siapa orang yang naik haji, ilaihi kepada amma, linafaqotiman, untuk memberikan nafkah kepada orang, talzamu yang memang wajib apa nafkahku kepada orang, talzamu yang wajibhu kepada orang yang mau menunaikan ibadah haji itu, nafaqatuhum apa memberikan nafkah kepada mereka, istri dan anak-anaknya. Artinya bekal untuk naik haji itu kriterianya sudah merupakan kelebihan dari nafkah yang memang wajib diberikan kepada keluarganya. Jika misalnya uang ongkos naik haji itu masih dibutuhkan oleh keluarganya, maka dia tidak wajib lagi untuk menunaikan ibadah haji. Wa kiswatuhum, dan juga pakaian mereka. Misalnya pada musim haji, misalnya tahun ini kebetulan pada musim dingin, maka ketika mau berangkat ke tanah suci Mekah, maka ongkos naik haji itu harus dikurangi terlebih dahulu untuk membelikan keluarganya untuk pakaian-pakaian yang memang layak untuk dipakai pada musim dingin. Itu dulu dicukupi, baru selebihnya bisa digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Muddata dhahabihi wa ruju'ihi, selama dia pergi ke tanah suci, wa ruju'ihi, hingga ia kembali lagi ke rumahnya sendiri. Yang kedua kriterianya adalah fadilan an maskanin wa khadimin. Bekal untuk menunaikan ibadah haji itu dikurangi dari tempat tinggal, wa khadimin, dan juga biaya untuk pelayan kalau memang punya pelayan, yahtaju ilaihima, yang memang butuh ilaihima untuk membiayai itu. Kalau misalnya belum punya rumah dan butuh untuk membeli rumah untuk keluarganya, maka uang bekal untuk naik haji itu harus dikurangi terlebih dahulu untuk membeli rumah tempat tinggal istri dan keluarganya yang akan ditinggalkan. Atau kalau memang tidak untuk membeli, kontrak pun juga tidak apa-apa, harus dikurangi berarti uang kontrak selama dia menunaikan ibadah haji untuk istri dan anak-anaknya yang akan ditinggalkan. Wa an qada'i dainin, dan juga harus melebihi terhadap biaya-biaya untuk pelunasan hutang. Atau kalau zaman sekarang, uang ongkos naik haji itu dikurangi terlebih dahulu dengan kreditan-kreditan yang menjadi tanggungannya. Halan wa muajjalan, baik hutang itu jatuh tempo atau muajjalan, atau masih di luar temponya, atau kontan ataupun kredit. Jadi orang yang mau naik haji utamakan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban sosialnya, seperti kewajiban-kewajiban membayar kreditan ataupun kewajiban-kewajiban menafkahi keluarga yang akan ditinggalkannya. Ketika bekal finansial seperti ini memenuhi syarat seperti apa yang saya jelaskan, maka orang yang memiliki bekal seperti ini sudah dikatakan wajib untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Pertanyaan yang kedua, apa orang yang punya uang tabungan semisal 50 juta yang sudah cukup untuk ongkos naik haji, sudah cukup untuk ditinggal ke anak istrinya, sudah wajib haji, sedangkan misalnya kehidupan sehari-harinya masih pas-pasan, dan ketika datang dari haji bisa kesulitan mencari modal untuk kerja. Atau misalnya saya punya aset berupa motor dan mobil yang kalau dijual harganya 50 juta, tapi belinya dengan kredit atau pinjam ke sana kemari. Apa itu termasuk wajib haji? Ingat, prinsip di dalam syariat Islam itu seperti apa yang telah tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usrah. Allah menghendaki kepada kita semuanya
kepada umatnya di dalam menjalankan syariat-syariat, perintah dan larangan-larangan itu menghendaki apa? Al-yusr, kemudahan. Oleh karena Allah menghendaki kita mudah untuk menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya, maka jangan mempersulit diri sendiri. Wala yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin umatnya ketika menjalankan syariat-syariat Islam itu usrah, kesulitan di dalam menjalankannya. Maka tentu menjadi pertimbangan ketika misalnya menunaikan ibadah haji, sepulang dari haji lalu dia mengalami kesulitan untuk mencari kerja atau modal kerja, karena memang modalnya sudah habis sepenuhnya dibawa untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi seandainya orang itu betul-betul meyakini sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa haji mabrur, tidak ada balasan lain bagi haji mabrur kecuali surga. Kalau yakin terhadap sabda Nabi ini, insya Allah orang yang mau berangkat naik haji tidak akan berpikir panjang lagi. Yang penting ada ongkos naik haji, bismillah dia akan berangkat. Karena ketika mabrur dia akan mendapatkan surga. Surga itu apa? Ketenangan, kedamaian. Artinya apa? Haji mabrur ketika berangkat menunaikan ibadah haji, pontang-panting usahanya, pinjam sana sini. Ketika hajinya mabrur, maka insya Allah dengan kemabruran hajinya, hutang yang pernah ia lakukan akan dilunasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga itu di dunia ini adalah kedamaian, ketenangan, kemudahan. Artinya apa? Damai. Walaupun banyak hutangnya, tenang dalam hidupnya dan mudah untuk melunasi tanggungan-tanggungan hidupnya. Oleh karena itu ada perselisihan sebenarnya antara orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Jika beriman, bismillah berangkat, walaupun nanti ada pemikiran yang sangat mencemaskan. Bagaimana ketika saya sudah pulang dari haji? Bagaimana ketika saya sudah pulang dari haji? Sementara modal kerja saya sudah habis digunakan. Maka pemikiran seperti itu seharusnya tidak muncul di dalam pikiran orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena kemabruran hajinya akan menjamin kecemasan itu tidak akan pernah terjadi di dalam hidupnya. Tetapi secara fikih, orang itu kalau misalnya seperti yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Ibnu Umar al-masyhur, yang biasanya dikenal oleh kalangan ulama dengan sebutan Ba'alawi. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidinnya beliau mengatakan begini: yalzamus sakhsa, wajib as-sakhsa kepada seseorang sarfu mali tijaratihi, apa menggunakan seluruh harta dagangan atau perniagaannya, bisnisnya, wa bai'u aqarihi, atau bahkan wajib orang itu menjual tanah plus bangunan yang ada di atasnya, pekarangannya, fil haji, untuk digunakan menunaikan haji ke Baitullah. Kenapa kok wajib menjual seluruh kekayaannya? Karena yasiru, akan menjadi bidainika, dengan menggunakan harta dagangan dan menjual tanah plus bangunannya, itu akan menjadi dengan itu mustati'an. Orang itu dianggap mustati, orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji. Lalu bagaimana kalau misalnya aset yang ada di rumah itu hasil kreditan? Bagaimana? Apakah masih tetap menjalankan ibadah haji seandainya dijual? Ingat, orang yang memiliki barang hasil kreditan atau pinjaman, maka sesungguhnya kepemilikannya itu masih belum tam atau masih belum sempurna.
Artinya apa? Orang yang punya kreditan, barang kreditan, dia tidak bisa menjual barang kreditan itu karena masih ada hak orang lain di dalamnya. Mungkin itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang antum ajukan ke pesantren online. Mudah-mudahan jawaban ini memenuhi kehendak dari apa, hasrat dari apa yang antum butuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.